welcome back to my channel. Oke, so di video kali ini gue mau review tentang produk yang lagi nge-hype banget. Well, sebenarnya agak telat karena produk ini launchingnya udah dari akhir April lalu dan gue baru review sekarang loh, telat banget. Ya, tapi apa salahnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, asik. Oke, langsung aja. Multi-purpose tinted sunscreen media dari BLP dan Avoskin. Ini kemasannya yang gede. Waktu tahu dua brand ini collapse dan mengeluarkan sebuah produk, gue kayak wow. BLP gue punya lipstiknya, punya compact powdernya dan itu oke banget. Dan Avoskin gue pernah coba essence-nya dan itu juga oke banget. Dan dua brand ini di-combine jadi satu, boom, wow. Singkat cerita, waktu tinted sunscreen-nya dari BLP dan Avoskin ini baru launching akhir April kemarin, gue beli yang kemasannya kecil dulu. Jadi dia ada yang kemasan kecil yang 5 gram. Jadi dia ada yang 5 gram dan ada yang 30 gram. Nah, gue takut yang gede yang 30 gram ini nggak cocok di gue, jadi gue beli yang kemasan kecilnya dulu. Memang sih kalau ada yang kemasannya kecil, gue selalu beli yang kemasannya kecil dulu, jadi gue bisa coba. Kalau cocok baru repurchase yang kemasan besarnya. Jadi kemarin gue beli yang kecilnya dulu, yang shade light, yang kemasan kecil. Jangan berharap banyak ya, emang kecil banget. Ini cuman paling seminggu pakai udah habis. Terus karena gue udah pakai yang kecil ini dan gak ada masalah di kulit gue, fine aja, akhirnya gue repurchase yang besar, kemasan besarnya. Yang kecilnya kan gue beli yang light shade-nya, tapi somehow yang shade light ini terlalu putih di gue sedih banget. Jadi waktu beli yang gede, gue decide untuk beli yang shade beige. Nanti kita coba dua shade ini di gue gimana. Untuk packagingnya, kotaknya seperti ini. Ini yang gede, ini yang kecil. Yang kecil nih agak tricky ya, dia kotaknya kayak kelihatan gede gitu, padahal isinya dikit banget. Ini kemasan yang udah dibuka, ini yang kecil, jadi bentuknya tetap. Kalau yang gede dia kayak gini, bentuknya lucu banget kayak telur, dan dia bentuknya palm gitu. Jadi nanti dipencet. Nah, gue bakal coba swatch dulu dua shade tadi, yang light dan yang beige, jadi bisa tahu perbedaannya kayak gimana. Sebenarnya ada 5 shade, tapi ya gue baru beli 2, belum ada rezekinya nih kak beli 5-5-nya. Nah, ini yang light kayak gini, dia emang agak terang di kulit gue, makanya gue waktu repurchase coba beli yang beige aja. Nah, terus ini yang beige, ini untuk tuangnya harus agak hati-hati karena kalau nggak hati-hati dia agak muncrat gitu loh. Nah, ini yang beige. Ya, agak bingung sih sebenarnya kalau disuruh milih yang mana. Kalau yang light agak sedikit putih di gue, tapi yang beige agak kuning di gue, jadi gue bingung sebenarnya mana sih yang lebih cocok buat gue, yang light atau yang beige. Tapi setelah gue coba, ternyata kulit gue lebih cocok yang shade beige. Walaupun tadi waktu dicoba agak kuning, tapi waktu diratain nggak sekuning itu kok. Jadi gue lebih prefer yang beige. Kita coba aja sekarang. Nah, jadinya kayak gini setelah pakai si tinted sunscreen ini. Ya, untuk coverage, jangan berharap dia coveragenya akan setebal foundation, enggak. Jadi dia mungkin lebih mirip ke BB cream. Ini flek-flek hitam gue masih kelihatan. Mungkin gue pakainya kurang banyak sebagai sunscreen, karena kalau sunscreen kan pakainya harusnya agak lebih banyak. Tapi oke, kalau gitu gue coba tumpuk lagi, gue coba build lagi. Ya, ternyata dia kurang buildable. Jadi waktu di build dia geser gitu, dia kurang bisa di build. Jadi untuk coverage jangan berharap banyak. Dia coveragenya sheer to medium. Untuk flek hitam memang dia nggak cover. Tapi untuk dry patch ini oke banget. Karena biasanya ada beberapa foundation atau BB cream atau sunscreen tertentu yang bikin dry patch gue makin kelihatan. Tapi tinted sunscreen ini nggak bikin dia kelihatan. Nah, mungkin karena ada beberapa kandungan yang hydrated di tinted sunscreen ini, dry patch gue jadinya sedikit terbantu juga. Jadi nggak makin kelihatan di sini. Ini oke banget buat yang punya kulit kering. Finishnya oke di gue, walaupun tadi waktu nge-swatch sempat panik kan agak kuning gitu, tapi waktu di swipe
Oke, nggak terlalu kuning. Untuk finish, jujur gue bingung ini bisa dikategorikan sebagai dewy atau sebagai matte. Ini nggak dua-duanya, ini in between. Nggak terlalu matte yang kering gitu, tapi nggak terlalu dewy yang berminyak juga. Ini oke finishnya, tapi mungkin finishnya akan lebih kelihatan kalau dibiarkan beberapa menit. Sambil menunggu, mari kita baca kandungan-kandungan di tinted sunscreen ini. Yeay! Oke, jadi ini dia kandungan-kandungan yang terdapat di multi-purpose tinted sunscreen. Kita langsung aja. Yang pertama, Centella asiatica yang berfungsi untuk hydrating, anti-aging, dan wound healing properties. Lalu ada BHA yang berfungsi sebagai anti-inflammatory dan acne care. Lalu ada niacinamide yang berfungsi untuk hydrating and brightening. Yang terakhir ada squalane. Gimana sih bacanya gitulah, squalane yang berfungsi untuk moisturizing dan antioksidan. Wah, ini pecah banget. Hydrating, anti-aging, wound healing, anti-inflammatory, acne care, brightening, moisturizing, dan antioksidan semua jadi satu di multi-purpose tinted sunscreen. Jadi ini tuh konsepannya skincare, moisturizer maksudnya, sunscreen, dan BB cream. Jadi dia udah merangkap semua masalah hidup lo, semua di satu di dia. Wow. Untuk teksturnya seperti yang tadi bisa kita lihat waktu dipakein, dia yang cair gitu teksturnya, dan bukan yang kental-kental banget kayak yang sunscreen lain. Biasanya sunscreen lain suka kental banget dan kayak lem. Dan yang paling gue suka di sunscreen ini dibandingkan sunscreen lain adalah sunscreen lain kan kalau dipakai suka jadi kesannya muka gue warnanya abu-abu gitu loh, karena putih kan, putih kental terus dipakein warnanya jadi abu-abu. Tapi ini dia enggak kan, karena ada warnanya, jadi waktu dipakai bagus kayak pakai BB cream. Oh ya, dan dia bukan yang matte finish, enggak. Jadi kalau lo pengen matte finish, lo harus tambahin sendiri pakai loose powder atau compact powder. Dan walaupun tadi gue bilang nggak buildable, jadi kalau gue oles lagi nggak bakal menambah coveragenya, tapi dia oke banget kalau kita mau reapply, nggak bakal bikin terlalu geser atau gimana. Nih gue coba lagi. Iya, jadi bisa banget di reapply kalau nanti sunscreennya udah agak hilang. Tuh, no problem at all. Untuk fragrance-nya, untuk baunya nggak ada bau sama sekali. Lalu dia sudah ada sertifikasi dari MUI dan juga klaimnya no animal testing. Lalu klaim-klaim lainnya adalah non-comedogenic, dermatologically tested for all skin types, acne care, hydrating, oil control, with niacinamide, squalane oil, cica, and BHA. Ya lo bayangin aja, Centella asiatica, BHA, niacinamide, dan squalane jadi satu di sini doang. Biasa harus beli serumnya satu-satu gitu, tapi ini semua udah komplit di sini. Plus ini ada sunscreennya, ada SPF 50. Ini tuh istilahnya kayak bener-bener one stop helper banget sih, ya nggak sih? Tapi balik lagi, dia cocok untuk orang-orang yang mageran kayak gue dan nggak mengharapkan full coverage, cuma mau jalan-jalan santuy aja. Dan dia nggak cocok dibarengin sama foundation, karena kalau dibarengin sama foundation lo nggak bakal kebayang betapa cakey-nya muka lo. Nah ini yang udah didiemin sekitar 10 menit sambil kita ngobrol-ngobrol tadi, jadinya kayak gini. Kalau udah lama somehow agak sedikit semakin berminyak di gue, mungkin panas banget juga kali ya di sini kayak neraka. Nah, gue mau coba transfer proofnya. Jadi di sini gue akan pakai masker dan kita bakal lihat dia transfer atau enggak ke masker. Nah ini dia, gue bakal coba pakein ke masker, terus didiemin sekitar 1 menit. Nah udah 1 menit, kita coba lihat. Kayak gini, jadi nggak seberapa transfer, cuman masih transfer sedikit, terutama di bagian-bagian yang agak berminyak di sekitar hidung, dia masih agak transfer sedikit. Dan tadi sunscreen ini gue memang pakainya agak sedikit kan, gue nggak tahu kalau pakainya banyak banget apakah dia akan lebih transfer atau enggak. Oke, overall multi-purpose tinted sunscreen ini oke banget.
Tapi kekurangannya itu tadi, jadi dia nggak full coverage. Jadi jangan harap dia akan menjadi pengganti Faundi, enggak. Dia cuman ya kayak BB cream aja, cuma nutup-nutup sedikit. Tapi misalkan ada flek hitam kayak gue nggak bakal nutup. Dan satu lagi kekurangannya adalah dia transfer ke masker, tapi teksturnya oke dan nggak berasa berat sama sekali di wajah, nggak kayak sunscreen lain. Sunscreen lain kadang-kadang dia kayak pakai lem gitu kan di muka, tapi dia nggak sama sekali, nggak berat sama sekali, ya kayak pakai BB cream aja rasanya, dan ringan banget di wajah. Oh iya, tambahan, mata gue tuh kering banget, jadi produk sunscreen yang kurang cocok sama gue itu bisa bikin mata gue agak perih dan kering. Tapi dia nggak bikin mata gue kering sama sekali. Mungkin karena ada kandungan yang hydrating dan segala macam, jadi dia nggak bikin kering. Dan dia cocok banget buat orang mageran kayak gue, dan mungkin yang lagi buru-buru kerja juga dan nggak sempet makeup, tinggal pakai ini sat-set gitu, udah oke. Oke, sekian review dari gue. Semoga berfaedah buat kalian yang nyari sunscreen. See you on the next video and bye!